Ahmad Dhani mengatakan Agnes Mo tidak hanya membawakan lagu Aribias berjudul Bilang Saja, tapi juga sering membawakan lagu ciptaannya tanpa izin. Ahmad Dhani mengatakan Agnes Mo juga cukup sering membawakan lagu ciptaannya Cinta Mati selama 10 tahun. Namun, Ahmad Dhani mengatakan Agnes Mo tidak pernah izin atau berterima kasih selama 10 tahun membawakan lagu ciptaannya tersebut. Ahmad Dhani juga mengatakan Agnes Mo pun tidak pernah memberikan kue sebagai tanda terima kasih padanya setiap lebaran, terlebih membayar royalti atas lagu tersebut. Meski begitu, Ahmad Dhani mengaku sempat melupakan jejak digital Agnes Mo yang sering membawakan lagu ciptaannya selama 10 tahun belakangan. Alih-alih meminta ucapan terima kasih atau bayaran, Ahmad Dhani sempat meminta Agnes Mo memberikan video dukungan untuknya ketika ikut pemilu 2024. Namun, Ahmad Dhani mengatakan Agnes Mo juga semakin tidak mau memberikan video dukungan untuk dirinya ketika pemilu 2024. Meski begitu, Ahmad Dhani tetap bersyukur Agnes Mo tidak jadi memberikan video dukungan untuknya, sebab Ahmad Dhani tidak ingin dirinya dicap bisa jadi anggota DPR berkat Agnes Mo. Sindiran Ahmad Dhani untuk Agnes Mo yang tidak pernah berterima kasih atau memberikan dukungan untuknya menuai beragam komentar netizen yang berbakti. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Begini ya, saya cek ya, ini saya cek di handphone saya di Spotify, lagu Bilang Saja ya yang dibawakan Agnes Mo itu masih ada di Spotify. Ya, tentu kan kalau kita bicara itu, pencipta lagunya akan mendapatkan royalti dari Spotify dan platform musik lainnya. Pencipta lagunya tentunya mendapatkan uang dari platform musik tersebut. Jadi pertanyaannya begini, kalau penyanyi aslinya tidak boleh lagi ya menyanyikan lagu tersebut untuk mencari nafkah, maka pencipta lagu jangan juga mendapatkan nafkah ya dari suara penyanyi tersebut, ya kan? Begitu kan? Pencipta lagu harus berupaya bagaimana caranya agar supaya semua lagu ciptaannya yang dibawakan oleh penyanyi tersebut itu dicopot dari seluruh platform musik. Ya, terserah ya, dia mau rekam ulang dan dia nyanyikan sendiri lagu yang dia ciptakan, ya silakan. Yang pasti jangan juga ya menggunakan suara penyanyi yang telah mempopulerkan lagu ciptaannya untuk mendapatkan uang. Itu kan gak fair, harus adil juga dong. Jangan mau seenaknya sendiri. Sudah tidak mau mengikuti undang-undang, sudah melarang penyanyi yang membuat lagu itu terkenal menyanyikan lagu tersebut, tapi masih mendapatkan uang, masih mendapatkan nafkah ya dari suara penyanyi tersebut. Ya itu ya jelas ya nggak fair ya. Penyanyinya juga bisa dong menuntut pencipta lagu karena masih makan ya dari suaranya gitu. Mau tanya bang, kan pengadilan memutuskan Agnes bersalah karena tidak meminta izin dan bayar royalti, sedangkan undang-undang mengatakan urusan penyelenggara. Apakah ada dua undang-undang yang berbeda? Jadi seperti ini ya, terkait pembayaran royalti, undang-undang tidak menyatakan secara tegas bahwa pihak performer ataupun pihak I.O. yang bertanggung jawab membayarkan royalti. Oleh karenanya perlu diadakan kesepakatan antara pihak performer ataupun artis dan pihak I.O.-nya. Nah, karena dinyatakan dalam Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta, itu setiap orang yang menggunakan ciptaan seseorang itu secara komersil. Artinya di sini pihak Agnes Mo dan pihak penyelenggara sama-sama mendapatkan keuntungan. Oleh karenanya, berdasarkan podcast Deddy Kobuser tersebut, Agnes Mo sudah bersepakat dan dituangkan dalam bentuk perjanjian bahwa segala biaya-biaya yang timbul akibat dari penyelenggaraan konser tersebut adalah merupakan tanggung jawab I.O. Nah, karena pihak Agnes Mo dan pihak I.O. telah bersepakat dan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, nah itulah berlaku sebagai undang-undang untuk keduanya. Oleh karenanya, yang wajib membayar royalti terhadap permasalahan yang sedang dialami oleh Agnes Mo ini seharusnya merupakan tanggung jawab I.O. Karena apa? Karena sudah ada dalam bentuk perjanjian tersebut. Nah, terkait pertanyaan berikutnya, apakah ada dua undang-undang yang berbeda? Nah, terkait undang-undang dalam sampai saat ini, undang-undang terkait hak cipta tetap mengacu pada Undang-Undang 28 tahun 2014. Jadi seperti itu ya kawan-kawan ya, kurang lebihnya. Semangat.
Bilang saja bila kau mau, bilang saja bila kau tahu, katakan sejujurnya kepada dirinya. Udah gak sih liriknya kayak gitu? Agnes Mo kalah dalam persidangan tuntutan royalti Ari Bias terkait lagu Bilang Saja yang sudah dibawakan di berbagai konser. Menurut pendapat pribadi saya, harusnya musisi, penyanyi itu bersinergi. Harusnya dalam hal ini saya tidak menyalahkan Ari Bias, karena gue kasihan juga tau liatnya. Cuma gue masukkan nih buat Ari Bias ya, ini adalah cara terbaik yang lo udah lakuin. Mudah-mudahan banyak musisi-musisi muda mau kerjasama sama lo. Buat Agnes Mo, katanya Ahmad Dhani bantu mediasi, katanya sudah coba dihubungi tapi kok nggak direspon. Gua sih nggak ngerti undang-undang masalah ini ya, hak cipta lagu ya, karena setahu gua penyanyi yang sudah beli lagunya lewat label berhak menyanyikan lagu itu dimanapun dia mau tampil, termasuk off air sendiri. Cuma regulasinya seperti apa gue nggak paham guys. Gue nggak bisa sekarang bilang gue memihak, karena pro kontra juga terkait kasus ini. Beberapa musisi seperti Melly Goeslaw, Armand Maulana, Cipta Citata atau penyanyi lainnya sangat menyayangkan kejadian ini. Mudah-mudahan kalau ini sebagai bentuk ya, dengan kejadian ini akhirnya terjadilah kesepakatan terkait dengan undang-undang yang bisa mensejahterakan pencipta lagu juga. Karena kasihan kadang guys, penyanyi dibayar mahal ya, tampil di panggung mungkin nilainya bisa ratusan juta, tapi pencipta lagunya nggak dapat apa-apa. Itu bagaimana ceritanya? Nggak fair. Kalau dilihat emang rasanya nggak fair sih. Cuma penyanyi nggak salah juga, karena selama ini nggak ada masalah apa-apa. Dari dulu dia bawain lagu Bilang Saja, walaupun nggak sering ya. Si Agnes kan kalau tampil off air 4 tahun terakhir kan lebih banyak bawain lagu yang biasa ngebeat dan lain-lain. Nah, Bilang Saja ini emang ada berapa kali, termasuk yang terbesar itu adalah konser yang diundang oleh Hollywood kalau nggak salah ya. Nah, gue berpikir masukkan aja deh buat Ari Bias. Ari Bias, lo belajar dari Andi Rianto. Andi Rianto itu ya punya lagu hits yang dinyanyikan oleh beberapa penyanyi seperti Titi DJ, Krisdayanti, Rosa Hanaya, Rio Febrian. Dia nggak mau lagunya cuma sebatas dinyanyiin oleh penyanyi yang sudah mempopulerkan lagu dia. Dia remake. Lo mendingan propose deh ke label. Gue mau dong lagu gue yang dulunya hits di remake lagi. Misalkan yang mau bawain Leodra ke, Tiara ke, apapun lah itu penyanyi-penyanyi yang lagi tren saat ini. Lo ajak tuh kerjasama Ari Bias, saran gue. Nah, mungkin lo belum punya pintu networking lagi, karena kan pencipta lagu udah makin banyak. Tapi ini cara supaya lo makin eksis sih Ari Bias. Dan buat aksi juga harus jelas. Ini organisasinya mau seperti apa, jangan sampai ada kepentingan. Karena kasihan loh, gue juga ngeliat komen ya, Hedi Yunus dan beberapa penyanyi. Loh, gue udah beli lagunya, berarti gue bebas dong bawain lagunya. Masa gue setiap bawain lagu harus izin. Buat apa ada penyelenggara? Buat apa ada promotor? Mungkin ya, pelajaran juga buat penyanyi. Pertama, belajar ciptain lagu sendiri. Terus yang kedua, kalaupun nggak bisa, kan nggak semua penyanyi harus dipaksa bikin lagu sendiri. Kayak Rosa, banyak kok penyanyi emang nggak punya kemampuan untuk bikin lagu sendiri. Ya nggak usah dipaksain juga gitu. Tapi paling nggak dari sini belajar untuk menghargai lagu yang sudah dibawa oleh penciptanya. Paling nggak di setiap konser lo sebut namanya pencipta lagunya. Atau sebelum konser lo izin, boleh ya gue bawain ya. Lo bilang dong kalau nggak ada royalti dari pihak penyelenggara promotor lewat LMKM apa kalau nggak salah, gue nggak tahu dah namanya. Lo infoin ke gue atau gimana lah caranya. Seperti itu biar nggak rame. Tapi ya kalau nggak kayak gini nggak rame. Kalau nggak bawa artis besar nggak rame guys. Tapi semangat buat Ari Bias. Gua support lo berkarya, gua support lo bikin lagu yang enak-enak lagi, remake lagu lo yang dulu dibawain Krisdayanti, remake lagu lo yang dibawain oleh Agnes, suruh penyanyi yang pamornya udah tinggi tuh, bawain lagu lagi. Buat Agnes Mo, tanggal 22 lo bakal konser di Bandung, gua harap lo buka suara soal ini. Jangan diem-diem dulu, ada kasus diem, tanggapin lah gitu. Lewat media platform apapun, YouTube atau mungkin di podcast YouTube siapa gitu. Kalau mungkin lo agak gengsi kali lo bersuara di IG, secara kan IG lo kan juga di-follow oleh musisi luar ya. Ya kalau sampai itu masuk ke telinga musisi luar kan juga lo malu juga gitu. Gue tahu itu.